Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam ibadah online. Dan tentunya kita boleh bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih menolong dan menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita ambil waktu untuk kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan. Sehingga kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali mempersekutukan kami dalam ibadah online, tentu Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang Tuhan inginkan supaya kami tetap setia dalam segala perkara. Oleh karena itu kami rindu di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau ambil alih. Tuhan, Engkau turut campur tangan. Engkau berbicara secara pribadi kepada kami. Apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Apa yang menjadi pikiran-pikiran Tuhan. Agar semuanya boleh tersampaikan dengan baik dan benar. Dan kami sungguh boleh melihat di tengah-tengah pandemi ini. Kami boleh melihat bahwa lawatan Tuhan masih terjadi bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat kasih dalam Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang terambil dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Sekali lagi dari Markus, Injil Markus pasal yang ke-10, ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho, dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada waktu itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dalam terang firman Tuhan ini, saya akan memberikan satu tema untuk kita renungkan bersama-sama, iman yang melampaui batas-batas. Iman yang melampaui batas-batas. Dalam pemahaman ini, kita akan melihat betapa luar biasanya firman Tuhan tersampaikan kepada kita dalam cerita Bartimius. Jemaat kasih dalam Tuhan, kita mengenal ada satu peribahasa, bagaikan pungguk merindukan bulan. Ya, dalam istilah ini tentu semua orang sudah memahami betapa banyak orang mengharapkan sesuatu yang besar, bahkan yang tidak mungkin dia dapatkan. Nah, bagaimana dengan Bartimius? Nah, saudara-saudara, dalam kisah Bartimius ini Alkitab mencatat di mana dia pun juga tidak pernah bermimpi kalau dia akan bisa melihat kembali. Seorang buta yang mengalami anugerah yang luar biasa. Saya percaya bahwa apa yang dipikirkan oleh Bartimius ialah pasrah.
pasrah dengan keadaan, menyerah dengan keadaan, karena dia katakan bahwa dia buta. Bahkan menurut catatan, beberapa catatan-catatan yang saya dapatkan, bahwa dia dikatakan bahwa Bartimius ini buta sejak lahir. Nah, tidak mungkin orang bisa melihat kembali. Tidak mungkin orang buta yang sejak kecil, sejak lahir bisa melihat kembali. Ada beberapa penelitian yang disampaikan oleh dokter, khususnya dalam spesialis mata. Dia mengatakan bahwa kalau misalnya seseorang itu lahir dalam keadaan buta, maka ada beberapa faktor yang memungkinkan. Faktor yang pertama bisa jadi pada masa kehamilan, ibu ini mengalami ada semacam kecelakaan, terjadi kecelakaan. Atau bisa jadi karena faktor-faktor kimia. Ada faktor-faktor yang lain. Nah, sehingga kalau anak ini lahir, bisa jadi dimungkinkan bahwa dia akan mengalami cacat. Tetapi tim dokter mengatakan bahwa masih ada kemungkinan. Karena ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh tim dokter, salah satunya ada transplantasi mata. Artinya bahwa ada beberapa bagian-bagian mata masih bisa dicangkokkan sehingga dia bisa melihat kembali. Namun satu hal yang sangat menyedihkan adalah jikalau dokter mengatakan bahwa ini cacat permanen. Ketika cacat permanen, maka dokter katakan, ya kita hanya bisa memberikan bantuan, yaitu mengajarkan kepada mereka untuk dia bisa belajar huruf-huruf Braille. Nah, dengan demikian maka ya sampai kapanpun dia tidak akan bisa melihat. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mungkin saja ketika kita bertemu dalam bagian firman Tuhan, dikatakan bahwa ketika bertemu dengan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Benar, saya setuju itu. Tapi persoalannya adalah bagaimana ketika Bartimius ini merasakan kesedihan, merasakan akan ada kesulitan dalam hal dia melihat. Sejak kecil, kita tidak tahu sampai berapa lama usia Bartimius pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang jelas, ada beberapa catatan yang kemungkinan Bartimius itu sudah usia antara 40 sampai 50 tahun. Dari sejak lahir, sejak kecil sampai 50 tahun katakanlah, dia tidak bisa melihat apa-apa. Sehingga apa yang bisa dilakukan? Berapa banyak orang Kristen yang kemudian kecewa? Berapa banyak orang Kristen tidak siap untuk melewati proses-proses yang Tuhan sedang melakukan, Tuhan sedang buat di dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itulah maka kita akan belajar dari kisah Bartimius ini bagaimana campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Yang pertama kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Bartimius. Yang pertama, Bartimius ini adalah orang yang tidak mudah menyerah. Dikatakan ada seorang pengemis yang buta. Apa yang bisa dilakukan oleh Bartimius sebagai orang yang buta? Dikatakan bahwa seseorang yang cacat itu dikatakan bahwa dia adalah orang-orang yang terasing, orang-orang yang cacat secara fisik itu dianggap sebagai orang yang dihukum Tuhan. Walaupun kalau misalnya kita membandingkan dengan kitab Yohanes, Tuhan Yesus katakan pada murid-muridnya, bukan orang itu yang berdosa, juga bukan orang tuanya, tetapi supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Itu artinya bahwa tidak selalu bahwa orang yang mengalami cacat secara fisik itu tidak bisa dikatakan bahwa dia adalah hukuman Tuhan. Namun orang Yahudi mengklaim bahwa orang-orang yang cacat secara fisik, mereka tidak bisa untuk masuk di dalam rumah ibadah. Artinya bahwa dalam kesulitan yang dia alami, Bartimius ini benar-benar menjadi orang yang tersisih. Namun apa yang dilakukan oleh Bartimius? Dia tidak menyerah. Dia tidak pasrah. Dia tidak mau tenggelam di dalam kelemahan fisiknya. Yang dia lakukan,
adalah mengemis. Mungkin kita katakan bahwa mengemis itu adalah salah satu pekerjaan orang malas. Bisa jadi, tetapi tidak selamanya kita katakan demikian. Bisa saja kita katakan bahwa itu adalah usaha yang terakhir yang dia bisa lakukan. Dia tidak mendapatkan pekerjaan, dia tidak mendapatkan fasilitas, dia tidak mendapatkan apapun yang diperlukan. Apalagi ketika dari sejak kecil sampai usia katakanlah 50 tahun, dia tidak mendapatkan apa-apa. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, meski demikian, dia justru menjadi sosok yang dapat kita pelajari, yang dapat menjadikan pelajaran dalam kehidupan kita bahwa dia tipe orang yang tidak mudah menyerah dalam keadaan. Dia tidak mudah menyerah, kendati pun dia memiliki kelemahan-kelemahan secara fisik, maka dia tetap berjuang. Saudara kasih dalam Tuhan, kenapa banyak orang mudah menyerah? Kenapa banyak orang seringkali mengatakan bahwa, ya apa boleh buat? Ketika dihubungkan dengan situasi pandemi saat ini, kita bisa katakan bahwa semuanya macet, usaha macet, ekonomi mulai lemah. Dan tidak jarang seringkali alasan ini menjadi satu alasan klasik yang kemudian dia tidak bisa atau tidak mampu untuk bergerak atau berbuat apa-apa. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa seringkali orang mudah menyerah? Orang yang mudah menyerah adalah tipe orang yang tidak bertanggung jawab. Orang yang mudah menyerah, orang yang tidak pernah melihat kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang mudah menyerah adalah orang yang selalu diperhadapkan dengan satu kesulitan-kesulitan. Dia selalu melihat bahwa apa yang bisa kita lakukan. Orang-orang apatis, dia selalu melihat orang-orang yang ada di lingkungannya itu selalu buruk. Ya, jemaat kasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari Bartimius ini. Bartimius adalah salah satu tokoh dalam Alkitab yang bisa kita pakai untuk belajar. Dan yang kedua, selain dia tidak mudah menyerah, yang kedua, kita bisa belajar bahwa Bartimius ini, dia memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Artinya bahwa ketika hambatan, ketika tantangan, ketika persoalan, kesulitan yang dia hadapi, membuat dia semakin berserah kepada Tuhan. Karena dia tahu kepada siapa dia bersandar. Dia tahu kepada siapa dia berharap. Ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat, spontan dia katakan bahwa ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah saudara, kalau dia tidak mengenal Yesus, tidak mungkin dia berseru pada dia. Ambillah satu contoh ketika kita mengenal seseorang, kemudian orang ini adalah orang yang sangat bisa diharapkan. Dalam hubungan perkenalan secara pribadi, kita bisa katakan, Pak, Bu, atau siapa saja, minta tolong saya. Kalau tidak kenal, bagaimana kita bisa berseru? Artinya adalah, ketika dia sejak kecil dia tidak bisa melihat siapa-siapa. Tentu dari sejak kecil dia sudah belajar, sudah mengenal nama Yesus. Mungkin dari ibunya, mungkin dari lingkungan, atau mungkin dari ajaran-ajaran orang-orang Yahudi pada waktu itu yang memang mendisiplin anak-anaknya untuk diajar akan hukum Taurat. Mesias akan datang, Mesias akan menyelamatkan, Mesias akan menolong, menyembuhkan, memulihkan. Itu yang ada di dalam pikirannya, itu yang tertanam dalam jiwanya. Walaupun mungkin dia tidak tahu sampai kapan dia berjumpa dengan Tuhan. Tapi satu hal yang penting adalah dia berharap kapan dia akan bertemu dengan Yesus. Sehingga pada saat dia mendengar nama Yesus, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Seruan, ungkapan, pernyataan yang disampaikan oleh Bartimius ini bukan main-main. Artinya bahwa dia sungguh-sungguh dia percaya penuh bahwa Yesus, Mesias, akan menolong,
Mesias akan menyelamatkan. Mesias akan menanggung, membawa dia untuk menikmati karya Allah yang besar. Di sini kita bisa memperhatikan dengan baik pengenalan Bartimius. Dia tidak hanya sekedar tahu, tetapi dia mengenal. Tentu kita bisa membedakan tahu dan mengenal, bukan? Artinya kalau tahu itu hanya selintas saja. Kita bisa mengenal Pak Jokowi sebagai presiden, ya itu hanya pemahaman pengetahuan saja. Tapi pengenalan itu memiliki hubungan pribadi. Pengenalan itu memiliki hubungan yang lebih dekat. Saya mengenal saudara, saudara mengenal saya. Memiliki hubungan yang begitu kuat. Hanya yang menjadi persoalan, kesempatan pada waktu itu tidak ada. Atau mungkin belum ada. Dan itulah saat yang tepat ketika dia mendengar nama Yesus. Dia berteriak. Dia berseru. Imannya tidak buta. Barangkali saudara dan saya adalah orang yang melek secara fisik. Tetapi mungkin saudara dan saya memiliki iman yang buta. Karena kita tidak akan pernah mengalami betapa murahnya tangan Tuhan, betapa banyaknya kasih setia Tuhan, yang mungkin mampu melakukan segala sesuatu di luar batas-batas kemampuan kita. Nah, disinilah letaknya perbedaan yang sangat mencolok. Bartimius buta secara fisik, tapi iman pengharapannya jelas bahwa Yesus sanggup. Mungkin ini menjadi perenungan buat saudara dan saya. Apakah pengenalan kita kepada Tuhan membawa hidup kita semakin baik, semakin bertumbuh, atau pengenalan dengan Tuhan selama ini justru dalam tanda kutip membosankan? Karena toh di dalam masa-masa pandemi seperti ini, banyak hal yang kita tidak mampu lakukan. Tetapi mari kita belajar dari sosok Bartimius. Dia percaya, Yesus sanggup. Maka kesanggupan itulah yang menolong dia, khususnya di bagian-bagian terakhir nanti. Jadi setelah dia memiliki satu kesempatan untuk terus berkreasi, dia tidak mudah menyerah. Dia juga didasari pada satu hubungan yang kuat dengan Tuhan. Tetapi yang berikutnya yang dapat kita renungkan, Bartimius juga memiliki kelenturan. Bartimius memiliki elastisitas, lentur. Artinya adalah bahwa dia tidak mudah menyerah walaupun dibenturkan dalam kondisi yang sangat tidak nyaman. Kita bisa membedakan ya, antara keras dengan lentur. Kalau keras bertemu dengan keras, gelas bertemu dengan gelas, pecah. Besi bertemu dengan besi, muncul percikan api. Tapi sekarang bagaimana kalau misalnya itu berbenturan dengan yang elastis, yang lentur, karet? Sulit, bukan? Nah, ini yang terjadi ketika Bartimius mengalami hambatan, ketika Bartimius mengalami halangan, kesempatan yang seharusnya dia nikmati kemudian dihalangi. Dikatakan bahwa orang banyak itu menegur dia untuk diam. Dia justru semakin keras, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dalam ayat 48 ini memberikan satu indikasi bahwa orang-orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus, dia tidak memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang lemah. Orang-orang yang berbondong-bondong melayani, bahkan mungkin bersama-sama mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mereka tidak punya kepekaan terhadap orang-orang yang tersisih seperti Bartimius ini. Apa yang dilakukan? Justru mereka menghalangi. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dalam elastisitas inilah kita perlu belajar. Jangan mudah menyerah. Teruslah bangun hubungan dengan Tuhan. Dan ketika kita memiliki kelenturan, elastisitas, kita tidak akan pernah tersinggung dengan orang-orang yang menghalangi kita. Kita tidak akan pernah putus asa, walaupun mungkin banyak orang-orang yang menghambat segala kerinduan. Nah saudara, orang yang berbondong-bondong dengan Tuhan,
mungkin bisa jadi adalah orang-orang yang tinggal di dalam gereja. Orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Yang bersama-sama melayani Tuhan. Nah, bisa jadi saudara dan saya adalah salah satu dari orang yang menjadi penghalang bertumbuhnya kehidupan jemaat anak-anak Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar, mari kita mengoreksi diri. Jangan-jangan saudara lah, jangan-jangan saya lah, jangan-jangan kita lah yang seringkali menjadi penghalang-penghalang dalam pertumbuhan gereja. Apa yang terjadi? Akibat dari kelenturan, akibat dari hubungan, akibat dari tidak mudahnya menyerah apa yang dilakukan oleh Bartimius, ayat 49 muncul satu pernyataan bahwa Tuhan tidak masa bodoh. Tuhan tidak pernah tidak peduli. Bahkan Tuhan sendiri berkata, berserulah kepadaku. Saudara, kalau kita membandingkan dengan Mazmur 145 ayat yang ke-18, di sana dikatakan Tuhan dekat dengan setiap orang yang berseru kepadanya. Setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Berseru kepadanya. Orang yang berseru kepada Tuhan adalah orang yang memiliki hubungan, orang yang mengenal Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar tahu tentang Tuhan. Sehingga dalam ayat 49 ini, ketika Tuhan meresponi apa yang dilakukan oleh Bartimius, Tuhan katakan bahwa imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu menolong engkau. Imanmu membebaskan engkau. Bahkan imanmu menyembuhkan engkau. Nah, oleh karena itulah penting bagi kita, saudara-saudara, untuk kita menjaga keintiman kita dengan Tuhan. Menolong kita untuk tidak mudah menyerah ketika kita menghadapi saat-saat situasi yang kritis, bahkan hal-hal yang sulit sekalipun seperti masa-masa sekarang ini. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Nah, oleh karena itu, saudara, mari saya mengajak untuk kita menyadari, sudah berapa lama saudara sakit? Sudah berapa lama saudara bergumul? Sudah berapa lama saudara mengalami kesakitan-kesakitan yang panjang seperti yang dialami oleh Bartimius? Kalau Bartimius mendapatkan pertolongan dari Tuhan, maka hal yang sama saudara dan saya pun mendapat bagian yang sama di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan mengenal pikiran saudara. Tuhan mengenal perasaan, pengalaman apa yang saudara sekarang ini sedang gumuli. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah sakit penyakit. Tetapi mari kita belajar dari Bartimius ini. Apapun keadaan, tidak membatasi dia untuk melakukan sesuatu. Minimal untuk diri sendiri. Sehingga Bartimius tidak bergantung pada banyak orang. Dia tidak tergantung pada lingkungan. Dia hanya bergantung saatnya Tuhan akan menolong dia. Oleh karena itulah mari kita kembali meminta Tuhan. Tuhan, ujilah saya. Adakah iman di dalam diri saya? Adakah iman yang terus bekerja dalam diri kita untuk terus berharap dan bersandar mengandalkan Tuhan di dalam situasi yang sangat sulit ini. Karena saatnya Tuhan akan menolong saudara dan saya. Inilah iman yang melampaui batas-batas. Belajar dari Bartimius, mari kita merendahkan diri. Kita sujud di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong saya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, di dalam setiap kelemahan, kekurangan, ketidaksanggupan kami berharap bahwa saat ini Tuhan, Engkau menjumpai kami, Engkau menjamah kami. Sebagaimana Bartimius mengalami perkara-perkara yang besar, begitu juga kami akan mengalaminya ketika kami berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan inilah saatnya Tuhan, Engkau melakukan perkara-perkara yang indah ketika kami bergantung hanya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, kami berdoa firman-Mu Tuhan termeterai
oleh Roh-Mu yang kudus, supaya tidak hanya kami dengar, tetapi kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Amin.